dengan perbuatan kita ya. Dulu yang mungkin kita sebelum mengenal Tuhan, kita mungkin sering marah, sering hal-hal yang mungkin menyakiti hati orang. Tiba-tiba kita berubah dan orang itu pasti bertanya, kamu kok beda ya kayaknya ya, gitu kan. Pasti akan tanya, kamu kok beda ya, biasanya kayak gini marah, kayak gitu ngambek, kayak gini gitu ya, tapi sekarang kok kayaknya beda. Nah, disitulah kesempatan kita bersaksi. Ya, ini oleh karena saya sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi pengabaran Injil itu tidak harus seperti saya gini ya, harus mengajar. Enggak harus sama gitu. Semua ya, salam Kak Radit. Ya, ya 76. Ya, nama saya jadi 76 nih. Saya baru sadar loh, ternyata 76 itu sila ya, tangga nada itu, do re mi fa sol la si do itu. Ya saya seorang hamba Tuhan, Mr. J9176. Nah, namanya kayak nomor mesin. Ya, itu ya. Jadi pengabaran Injil itu tidak harus seperti saya ya, mengajar firman Tuhan. Ya, salam Pak Imam. Enggak seperti itu juga. Tetapi melalui kesaksian kita itu kita juga bisa mengabarkan Injil. Ya, itu tadi ya, misalnya ada perubahan yang signifikan di dalam hidup kita. Mungkin kita dulu suka marah-marah ya, kita dulu suka suka emosi ya, tidak pernah mengampuni musuhnya, suka bertengkar dan hal-hal yang negatif. Tiba-tiba kita sudah berubah menjadi pribadi yang berbeda. Nah, akhirnya orang-orang kan pasti akan bertanya, kok bisa ya? Ada apa dengan si A ini, kok biasanya dia suka bertengkar, biasanya dia suka ngurusin orang gitu, biasanya dia suka seperti ini, pokoknya hal yang negatif, tiba-tiba kok berubah. Nah, disitulah dia berbicara bahwa ya ini semua oleh karena kebaikan Tuhan, ini oleh karena karena Tuhan yang merubah saya. Nah, disitulah orang akan penasaran, wih, karena mengikut Yesus jadi dia kok jadi orang yang berbeda. Nah, itu juga termasuk pengabaran Injil. Jadi kenapa? Karena kita memberitakan sesuatu yang sesuatu yang berbeda, yang bisa yang bisa merubah hidup kita. Ya, salam Pak Oya. Yang bisa merubah hidup kita. Gitu. Makanya kenapa kita memiliki cara yang berbeda, bagaimana caranya kita mengabarkan kebenaran Injil keselamatan itu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, jadi mengabarkan kebaikan Tuhan, mengabarkan ucapan syukur kepada Tuhan, itu termasuk juga kita menginjil. Itu ya. Jadi menginjil itu jangan dibatasi hanya seperti berkhotbah di atas mimbar, menginjil mengajar seperti di TikTok. Enggak, tapi kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, itu termasuk kita sudah menginjil. Nah, ini Bro John, kenapa nih? Kalau orang rumah saya ada perubahan sikap, orang rumah saya sudah paham, ini pasti minta dibeliin motor. Nah, kalau itu mah yang namanya ada udang di balik rempeyek kayaknya itu. Ya, saya selesaikan dulu ya tadi ya. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ya, jadi kita harus jadi murid ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini yang terpenting, lalu dilanjutkan, dan ajarlah mereka. Nih dulu ya. Jadi sangat penting ya. Dan ajarlah mereka.
Jangan dilupakan nih ayat nih, setelah ayat 18, 19 lalu ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, artinya ajarlah mereka ini ya, kalau kita lihat dalam bahasa Latin, kalau doktrin itu kan dari bahasa Latin ya. Nah, di sini memakai kata doktrin, dan doktrinlah mereka dengan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau orang Kristen anti doktrin, ya berarti melawan perintah Tuhan Yesus. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita harus memahami hal itu ya. Jadi makanya jangan sampai kita menolak menjadi murid, karena memang ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Orang Kristen wajib mau belajar. Orang Kristen wajib mau ribet tentang belajar tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena ini memang perintah Tuhan ya, belajar dan mengajar. Nah, seperti itu. Kalau larangan ini dari Mister J9176 kayak nomor mesin. Apa nggak ada nama yang lain, bro? Ya, tapi nggak apa-apa lah, terserah juga sih. Kalau larangan Tuhan, bagaimana Bang? Kayak 10 hukum Taurat. Larangan Tuhan bagaimana Bang? Larangan Tuhan, saya kurang paham pertanyaannya, bro. Maksudnya gini ya, namanya hukum Taurat itu kan ada yang namanya larangan, ada yang namanya perintah, dan ada yang namanya ajaran ya. Taurat itu atau Torah itu berasal artinya adalah instruksi. Instruksi, kalau Torah Adonai berarti instruksi dari Adonai. Ya, jadi mengandung perintah, larangan, dan ajaran. Nah, di dalam 10 hukum Taurat ya, 10 perintah Allah yang diberikan kepada Allah kepada Musa ya, dari Allah kepada Musa di Gunung Sinai ya. Yaitu ya harus kita lakukan gitu. Harus kita lakukan dengan bijak. Nah, karena itu penjabarannya ada di dalam 613 unsur. Itu dijabarkan di dalam itu. Oke, Kak Radit izin tanya Pak, lebih baik berbuah atau berdoktrin Pak? Nah, nih bagus nih pertanyaannya. Bro Radin kasih ya, Bro Radin izin tanya Pak, lebih baik berbuah atau berdoktrin? Ini tidak boleh dipisahkan, sama halnya dengan lebih penting mana iman dan perbuatan. Nah, itu dua hal itu tidak boleh dipisahkan. Kalau ada iman maka harus ada pembuktian iman dengan perbuatan. Makanya kenapa di dalam suratan Yakobus ya, pada seperti halnya tubuh tanpa roh itu mati. Nah, demikian pula iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau kita tidak belajar, kita tidak belajar tentang ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus ya namanya doktrin itu. Ajaran Tuhan Yesus dengan benar, maka buah kita tidak akan baik, gitu ya. Tidak hanya sekedar berbuah, tapi kalau buahnya buahnya busuk gimana, yo, ya kan? Gitu loh, jangan mikir tentang buah. Buah itu macam-macam gitu. Ada buah yang kualitas bagus, ada buah yang kualitas busuk. Ya, kelihatannya buah bagus tapi ternyata dalamnya banyak ulatnya. Gimana tuh? Gitu loh. Jadi memiliki doktrin yang benar dan berbuah yang bagus. Jadi buahnya itu harus berkualitas yang bagus. Jadi jangan hanya mikir soal buah tapi kualitasnya nggak ada, ya sama aja juga dengan bohong ya. Sama halnya dengan kalau kita punya, saya dulu pernah ya, tetangga saya itu punya pohon jambu. Nah, pohon jambunya itu buahnya banyak tuh, wih, merah-merah gitu. Wah, ini enak nih kayaknya. Setelah diambil, ternyata dalamnya banyak ulatnya.
buahnya itu banyak, tapi ternyata kebanyakan dalamnya banyak ulatnya. Nah kan ya pusing namanya kan. Ya sama juga bohong gitu loh. Jadi berbuah tapi buahnya berkualitas. Nah makanya bagaimana cara agar buah itu menjadi buah yang berkualitas? Ya maka harus dengan ajaran yang benar. Makanya kenapa sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus, ya, menjadikan murid dan ajarlah mereka. Nah tuh, jadi kita harus mengajar mereka, jangan dilepas gitu aja, gitu ya teman-teman. Oke, apa nih Pak Ruli ya? 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3 sama dengan 1. Apa maksudnya ini? Nggak jelas. Maksudnya apa? Tentang Trinitas. Ya, tentang Trinitas kalau kita bicara tentang Allah ya atau Elohim itu ya kita nggak bisa menghitung ya, karena Elohim adalah roh. Elohim ruah hakodes. Allah itu adalah roh atau ruah. Ruah itu tidak berbicara tentang materi, tidak berbicara tentang bentuk. Ruah itu dalam Elohim itu bersifat ensof. Ensof itu tidak terbatas ruang dan waktu, atau tidak ada yang bisa membatasinya. Itu ya. Jadi kalau sesuatu yang bukan materi maka kita nggak bisa menghitung. Jadi Trinitas itu memang tidak berbicara tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak seperti itu. Sama hanya dengan kayaknya perlu diajari tentang undi-undi. Ya, kayaknya perlu diajari orang-orang yang tidak memahami tentang Trinitas ini, kayaknya diajari tentang analogi undi-undi kayaknya. Nanti di framing, wah Pak Sila ngajarin Trinitas undi-undi. Bukan seperti itu maksudnya. Kalau undi-undi itu kan dia itu kan berbuah materi. Nah, kalau bermateri maka bisa dihitung gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Saya punya undi-undi 5, saya bagikan kepada 3 orang misalnya gitu ya. Jadi ada berapa undi-undi yang saya punya? Ya, otomatis 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi saya punya undi-undi 2. Jadi undi-undi saya berkurang 3. Akhirnya saya cuma punya 2 undi-undi karena undi-undinya sudah saya bagikan kepada 3 orang. Berbeda lagi yang bukan fisik atau materi, contohnya ilmu. Ilmu membuat undi-undi saya bagikan kepada 3 orang murid saya. Dan ketiga orang murid saya menerima angka 1, 2, 3. Makanya Trinitas tidak berbicara tentang keberapaan Allah, tapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Seperti itu. Nih Nurlinda, jangan mencuri. Apa sih maksudnya? Nggak nyambung loh. Tiba-tiba munculnya jangan mencuri. Mencuri apa nih? Mencuri hati. Kan beda, jangan mencuri. Kalau mencuri hati gimana tuh? Mencuri hati. Ayo, boleh nggak? Ayo. Kan jangan mencuri kan harus dijelaskan apa? Jangan mencuri apa? Nah, nanti dipikir mencuri hati lagi kan gitu. Ini dari Kak Jenny Olshoff, namanya. Bang, kalau Tuhannya bisa dilihat, nggak adil bagi orang yang buta dong. Ya, kalau Tuhan bisa dilihat nggak adil dong. Gini ya, Tuhan bisa dilihat itu gini ya. Sebenarnya bukan masalah tentang bisa dilihat atau tidak dilihat ya. Karena Allah dia menunjukkan wujudnya atau mengambil rupa sebagai hamba ya. Itu bukan masalah menunjukkan, ini loh Allah berbentuk, Allah punya wajah. Enggak seperti itu. Karena tujuan Tuhan Yesus ya, Sang Firman itu datang ke dalam dunia mengambil rupa sebagai hamba atau menjadi mengambil rupa manusia. Ini bukan masalah soal
agar bisa dilihat atau tidak. Tujuan awal adalah menjadi kurban, gitu ya, menjadi kurban untuk penebusan kita. Jadi bukan masalah bisa dilihat atau tidak. Meskipun Allah itu tidak bisa dilihat, kita tetap bisa merasakan hadiratnya. Nah, yang namanya Shekhina Elohim. Nah, Shekhina Elohim ini adalah kehadiran Allah. Ya, sama di dalam doa Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kita mengundang kerajaan Allah di dalam hidup kita. Nah, disitulah kehadiran Allah atau hadirat Allah. Jadi tidak ada masalah soal melihat atau tidak dilihat. Apakah saat ini kita melihat Yesus Kristus secara literal? Kan tidak, gitu ya. Tetapi kita bisa merasakan kasih-Nya, bisa merasakan kehadiratnya saat kita bersekutu, berjemaat, memanggil namanya, bersepakat memanggil namanya, maka Dia hadir bersama-sama dengan kita. Jadi nggak ada hubungannya dengan orang buta atau tidak orang buta, seperti itu. Pak, ini Kak Nurlinda ini apa sih maksudnya? Jangan mencuri, jangan berzina. Iya, ya paham saya. Pasti Kak Nurlinda ini mungkin dari Muslim kayaknya ya. Oke, Mister J9176. Ini ada pertanyaan lagi ya, apa nih? Jangan ada Tuhan lain sudah bertentangan dengan Tritunggal. Jangan ada Tuhan lain. Loh, di dalam Trinitas itu bukan ilah lain, gitu. Karena apa? Di dalam Trinitas itu hanya ada satu keberadaan, yaitu keberadaan Allah. Ya, keberadaan Allah ya berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang Elohim, Elohim itu jamak. Kalau tunggalnya Eloah, gitu ya. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan ilah lain, bukan. Karena hanya ada satu keberadaan, hanya ada satu kehendak, hanya ada satu penyembahan. Seperti itu. Kalau ilah lain itu gini loh. Kalau ilah lain itu pemahaman triteis. Ya, pemahaman triteis itu gini. Saat kita berdoa kepada Yesus Kristus, kita tidak sama dengan berdoa dengan Bapa dan Roh Kudus. Berarti berbeda-beda. Jadi saya berdoa kepada Yesus. Nanti besok saya berdoa kepada Bapa. Nanti besok saya berdoa kepada Roh Kudus. Jadi tidak saling berkaitan, gitu ya. Nah, sama dengan para politeis ya. Para politeis itu mereka mendirikan mesbahnya untuk dewa-dewanya, gitu ya. Jadi misalnya gini. Contohnya menyembah dewa Artemis ya, Dewi Artemis tidak sama dengan menyembah Dewi Athena, nggak sama. Menyembah dewa Apollo tidak sama menyembah dengan dewa Zeus. Jadi berbeda gitu. Itu yang namanya politeis dan poliandri. Poliandri kan ini ya apa? Nikahan ya. Sorry. Itu yang namanya politeis dan polilatri ya, polilatri. Sorry kok jadi poliandri gimana. Ya, jadi itu ya, itu berbeda. Kalau di dalam Trinitas itu hanya ada satu penyembahan. Dengan menyembah Yesus Kristus sama halnya kita menyembah kepada Bapa dan Roh Kudus. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu di dalam Yohanes 10 ayat 30. Ya, egokai hopater hen esmen. Nah, tuh. Egokai hopater hen esmen. Aku dan Bapakku adalah satu. Ani ve'avi echad enochnu. Nah, aku dan Bapakku saat kami satu ya. Echad enochnu itu dalam versi Ibraninya. Jadi ya jelas dengan menyembah Yesus Kristus sama halnya dengan menyembah Bapa. Dengan menyembah Bapa
sama hanya kita menyembah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itulah Trinitas. Ya. Nah ini Bro Lijon baru kebaca, Kak, karena ini saya scroll ini ya, typingnya ya, ortodoksi, otofraksi, dan otolatria. Wah, bahasanya melip. Moderator saya ini luar biasa memang. Tuhan Yesus juru selamat. Oh iya, amin. Tuhan Yesus memang juru selamat. Asam lagi. Pasti maksudnya asam lagi, apanya yang asam? Asam lambung. Ini Pak, Kak Nurlinda ini gimana sih? Nggak paham loh. Aku ikut mendengar firman Tuhan. Oh iya, harus dong. Ya karena apa? Iman timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Kak Airin Putri, makan 3 bayar 1. Wah, ini kurang ajar namanya. Tapi gini ya, konsep Trinitas itu bukan masalah tentang 3 yang jadi 1, tidak. Ya, ada 3 hipostasis dalam 1 ousia. Jangan diartikan 3 bayar 1. Itu kan framingan orang yang nggak mau belajar tentang firman Tuhan atau tidak mau belajar tentang Trinitas. Jadi ya kalau kalian masih tetap memakai istilah itu ya silakan. Berarti kalian tidak mau belajar menjadi murid dan tidak mau belajar dengan baik tentang firman Tuhan. Itu saja. Oke, lanjut. Kata Pak Bambang, ini Bro Lijon. Wes, ini moderator saya tumben aktif komen nih. Kata Pak Bambang harus bisa bedakan mana satu Tuhan dan satu Bapa. Ya iyalah, sesuatu hal yang materi dan non materi kan harus bisa dibedakan. Kak Airin, mencuri keledainya siapa? Ada aja nih. Ini orang-orang ini kalau typing naik aja nggak apa-apa. Ya, aduh, low baterai, belum apa-apa udah baterai low.